teman-teman yang saya banggakan. Hari ini adalah ini setelah kemarin kita melaksanakan catur berata penyepian. Semuanya sehat Bapak dan Ibu? Sehat. Lancar catur berata penyepiannya? Lancar. Puasanya? Lancar. Ya, kalau kita lihat dari isi dari catur berata penyepian, tidak ada puasanya ya. Tapi kenapa kita tetap berpuasa? Memang tidak secara nyata, secara gamblang bahwa ada dinyatakan kita harus berpuasa. Namun berpuasa termasuk mengendalikan diri untuk tidak bersenang-senang, tidak berfoya-foya. Tidak bersenang-senang artinya kita mengendalikan diri dalam hal makan. Baiklah Bapak Ibu umat sedama, Hari Raya Nyepi tentunya kita semua sudah tidak asing lagi. Apa itu Hari Raya Nyepi? Hari kita menyambut tahun baru Saka. Kalau tahun baru yang lain, kenapa tidak dirayakan dengan pesta? Kita tahu ya, kalau pergantian tahun Masehi, pesta, ya, kembang api dan pesta yang lain-lainnya. Tapi kalau kita pergantian tahun Saka, kita laksanakan dengan cara introspeksi diri, dengan kita melaksanakan catur berata penyepian. Ini termasuk istimewa, karena memang sejatinya kita membuka lembaran baru, masuk ke tahun baru, harusnya kan memang kita introspeksi ya, apa sih yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, apakah kita sudah melakukan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan untuk menyambut tahun yang akan datang, kita mengadakan mengadakan target-target tertentu. Apa sih yang akan kita capai di tahun berikutnya? Nyepi ini bukan hanya tiba-tiba kok kita melaksanakan catur berata penyepian, namun ada rangkaiannya. Dari melasti, semuanya ikut melasti nggak? Nah, melasti berasal dari kata mala, kekotoran, itu membuang segala kekotoran, meleburkan segala kekotoran, buana alit dan buana aku. Setelah melasti kita tawur. Apa itu tawur? Tawur artinya membayar hutang. Bayar hutang kepada siapa? Kepada para butekale. Kalau dalam Trirena kita itu kan punya hutang ya. Ada yang hutang kepada para buta. Jadi kita menyeimbangkan energi-energi negatif tersebut supaya kita aman, nyaman, dan lancar dalam melaksanakan catur berata penyepian. Nah, selanjutnya setelah kita tawur, kita laksanakan hari Nyepi, catur berata penyepian. Masih ingat ya apa catur berata penyepian yang baru saja kita laksanakan? Amati? Karya geni. Karya. Amati? Geni. Amati apa lagi? Galungan Dan Lalanguan. Amati karya. Kita tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas kerja. Kita beristirahat. Kita istirahatkan dunia, istirahatkan bumi dari segala kerja. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Berdiam diri, introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat? Selanjutnya, amati geni. Tidak menyalakan api. Secara fisik itu kita tidak
memasak. Api itu utamanya adalah memasak dan tidak menghidupkan lampu, gelap gulita, sunyi. Api di sini bukan hanya sekedar api dalam wujud nyata, tetapi yang terpenting adalah api di dalam diri. Api apa? Api kemarahan, ego, keserakahan. Tapi kalau kita berpuasa, kira-kira masih sempat marah nggak? Kalau kita puasa yang ada apa? Lemes kayaknya ya. Masih sempat marah nggak? Wah, kok mau marah-marah? Masih. Ya. Masih ada yang kemarin pas nyepi marah-marah, masih sempat marah? Masih ada? Masih ada? Mudah-mudahan tidak ada kan? Bukan karena maksudnya sarkasnya bukan karena terus bisa mengendalikan diri, bukan dong, karena poso kayak lemes biar marah-marah. Terus yang dimarahin itu apa? Semuanya kan pada diam semua ya. Oh, nyamuk pakai sopel deh. Ya kalau gelap semuanya dimatikan memang nyamuknya, apalagi sekarang masih musim gini ya, nyamuknya memang luar biasa. Jadi itu sumber kemarahannya. Kira-kira lulus gak? Lulus enggaknya itu tergantung yang Maha Kuasa. Kita sendiri yang tahu ya. Maksudnya yang tahu gitu loh. Ya, kita sendiri yang bisa menilai. Aduh, lulus gak bilang nggak marah tapi nggak lulus. Tahu lulusnya enggak kan nggak tahu. Oh iya. Iya kan? Iya. Tapi dirasa Ya, kita. iya, kalau dirasa kita udah merasa lulus ya kalau iya. Oh gitu. Tapi coba deh, kalau misalnya nih, secara nyata nih secara penampakan mungkin nggak marah, tapi dalam hatinya marah. Kita tahu, kita sudah dalam hati kecil kita udah tahu. Nah, kalau itu udah ketahuan. Udah ketahuan ya. Ketahuan. Wes ngerti, waduh ternyata saya gagal nih dalam mengendalikan amarah. Nah iya, berarti apinya belum mati nggih Pak nggih. Ah iya. Matilah apinya. Mudah-mudahan masih ketemu nyepi yang akan datang. Atau mungkin kita untuk mengendalikan amarah tidak perlu hari raya nyepi. Nah, setiap saat. Ya, kita latih setiap saat. Apalagi tadi lanjutannya, setelah amati karya, amati geni, lelungan, tidak keluar rumah. Yes, aktivitas fisiknya nggak keluar rumah. Tetapi yang paling berat pikiran. Yuk, yang pikirannya kemana-mana pas kemarin. Yang paling susah untuk dikendalikan itu adalah pikiran kita. Katanya bahkan ada yang bilang pikiran kita itu seperti monyet, seperti kera, bergerak secara liar. Karena di Tulungkakan ada pasar malam, kalau malam ada klakson. Nah, jadi ya itu mesti dengerin kan. Wah, itu apa kan? nggak konsen ya Mak ya. Oh, karena semalam doang ya. Iya. Nah, pasar malamnya berapa lama, masih berlangsung tidak? Oh, masih. Masih ada kesempatan. Enggak cuma dengar klaksonnya itu suara apa? Waduh, Pasti suara gitu apa? kan. Membuyarkan konsentrasi. Nah, ya berarti lewat sini apa jalan-jalan atau Enggak di lapangan. cuma di lapangan? Masih kedengeran nggak Pak? Mas. Oh iya. Berarti apa saking telinganya kita yang konsen ke sana ya? Ya, enggak. Enggak. Saking Memang kerasnya. suaranya kencang. Oh, oke. Suara mungkin. Ya terpaksa tetap kita dengar, tetapi kita abaikan. Ya kan otomatis kita bilang, wah itu pasar malam. Nah, ya berarti kita pikirannya Karena masih pikirannya ke ke sana, sana. kan? Nah, iya. Jangan bohong kalau nggak kesana. Jangan bohong, betul. Yang paling sulit itu adalah mengakui bohong, jujur terhadap betul. diri sendiri. Ngomongnya iya, bisa mengendalikan amarah, bisa mengendalikan pikiran. Ternyata pikirannya masih kemana-mana. Suara-suara segala macam masih dengar. Nah, iya. Ya memang seperti itu.
kita latih sedikit demi sedikit. Tidak langsung kok kita terus bisa abai dengan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Belum lagi nih yang pikiran yang liar yang kemana-mana. HP masih ada yang menghidupkan HP? Ya, sekarang untuk anak-anak masih bisa lah ya dicegah sehari tanpa HP. Paling tahu ya kalau sekarang ini eranya digital, kita itu kalau lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Bengong sedikit sudah bingung nyariin HP-nya ini mana. Itu benar. Betul kan? Benar kan? Lebih baik ketinggalan HP ketinggalan dompet daripada HP. Orang nggak pegang HP itu kayak gagu, bingung. Mau ngapain sih ini? Kayak malah padahal sebelumnya nggak ada HP ya biasa saja. Ya. Itu karena dompetnya kosong. Gue tak tinggal. Karena dompetnya nggak ada isinya. Iya. Nah terus kenapa dengan HP itu? Karena ada m-bankingnya di situ. Kan nek nang warung nggak bisa banking. Kamu bisa sekarang? Pakai kris bisa ya? Oh, benar-benar zaman modern berarti. Astaga, kalau tulang kakan sudah semuanya digital money ya. Money ya ya. Oh iya, astaga. Yang berat itu hari raya Nyepi itu kalau saya rasa berat untuk anak-anak. Kenapa? Kalau makan tidak makan biasa, nyekel HP lupa makan, ya toh? Kalau sudah megang HP, wis nggak apapun wis nggak terdengar, semuanya udah konsentrasi ke HP. Nah, hari raya Nyepi ini bener-bener saya merasakan sendiri, anak-anak itu sampai izin, boleh ya main HP ya, boleh ya. Wifi cabut, semuanya dicabut, dah mau apa kan nggak bisa. Nah itu yang paling berat malah untuk anak-anak lah. Kalau kita yang sudah tua-tua sudah menyadari, terus juga kan apa sih yang dilihat dari HP? Nah, kalau anak-anak kan masih yang gamenya lah, masih terlalu seru. Astungkara kita, semoga kita ini sebagai orang tua bisa mengarahkan, membimbing anak-anak kita supaya tidak terlalu fokus pada gadgetnya, pada HP-nya. Selanjutnya berata yang selanjutnya apa? Languan, tidak bersenang-senang. Bersenang-senang di sini apa? Ya, tidak nonton TV, tidak mendengarkan musik, ya termasuk itu tadi, tidak makan artinya kalau makan misalnya nih ada yang yang punya sakit kan tidak memungkinkan untuk puasa full. Makan boleh, artinya makan untuk menanggulangi rasa lapar, hanya sekedar supaya tidak lapar, tapi bukan untuk memuaskan nafsu makannya. Kadang-kadang kan kita makan nasi sudah cukup ya, kalau saya sih ya, masih ya kurang camilannya, belum ngopinya, rokoknya. Nah itu yang nggak boleh. Yang makan nasi secukupnya supaya kita bisa bertahan hidup itu masih oke. Tapi kalau cemilan-cemilan dan yang lainnya, nah itu yang kita kendalikan. Setelah semuanya terlaksana, tentang lulus tidaknya, tentang tepat tidaknya, hati kita masing-masing yang tahu. Kita yang tahu, sudahkah saya benar-benar mematikan api kemarahan dalam diri saya? Sudahkah saya mematikan atau mengendalikan pikiran saya? Sudahkah saya mengendalikan diri, tidak bersenang-senang, tidak untuk mencari kesenangan-kesenangan? Karena apa? Pas nyepi itu rasa bosan yang ada, ya disuruh diem aja, disuruh berintrospeksi, meditasi. Paling seberapa lama sih kita kuat untuk introspeksi?
Selain itu coba kita jujur, hari Nyepi kita laksanakan paling banyak, kegiatan yang kita laksanakan apa? Tidur. Hei, harap apa gitu kan ya, mau baca gelap. Ya nggak bisa. Nah iya, Orang terang aja udah nggak kelihatan. pakai kacamata Pak. Wis blawur ya. Mau merenung, alah ya wis begitu paling ya sebentar. Meditasi, mau japa, kecuali kalau Mbah Maku ya pasti tahan. Kalau kita ini yang awam ngeduduk berjam-jam, apalagi dengan rasa lapar, dengan rasa terhuyung-huyung, yang paling tepat ada yang memang tidur. Tapi tidurnya kira-kira tepat gak sih kalau kita isi dengan tidur? Ya, tepat tidak tepat daripada apa? Daripada kita melaksanakan hal-hal lain yang berlawanan dengan catur data penyidikan. Daripada ngobrol nggak ya. Nah iya, malah berisik kan. Kadang-kadang malah ngomongin tetangga. Jadi Bapak Ibu, hari raya Nyepi, bagaimana kita menghormati hari raya kita? Satu, untungnya pas hari Nyepi itu HP semua mati ya. Coba kalau kita nggak menghormati terus kita kegayaan. Nih aku Nyepi aja sempat selfie di luaran misalnya. Diposting. Kan nggak tepat ya. Kita pamer apa? Pamer kegiatan yang adharma, yang berlawanan dengan catur data penyidikan. Kalau istilah orang tetangga kita ria. Nah, kok ria malahan? Bukan, ini maksudnya bukan ria. Maksudnya seharusnya pas kita Nyepi harusnya kan sepi, tenang, kita malah berfoto-foto terus kita posting. Berarti kan kita tidak menghormati catur data penyepian. Setidak-tidaknya kalau kita tidak melaksanakan, simpan untuk diri sendiri, bukan untuk dipamerkan. Bukan malah pamer, aku ini pas Nyepi apa pos aku ora, aku malah gini. Kan itu terus apa? Malah tidak menghormati hari raya kita sendiri. Ujungnya apa? Mengotori. Iya. Cuma gara-gara satu oknum terus rusak citranya ajaran leluhur Hindu. Jadi Bapak Ibu, setiap hal yang kita lakukan, kita membawa nama baik ajaran Hindu. Terus jadi kalau pas kita ceritanya ke umat lain, kita pamer, aku Nyepi malah orang ngomong-ngomong, ora poso, ora yo mangan, yo ndelok TV, yo dolanan HP. Terus jadi gini, walah lah kok wong Hindu kaya ngono. Padahal kan ajarannya tidak seperti itu, dan padahal itu hanya satu oknum yang berbuat seperti itu. Tapi apa? Jelek semuanya. Artinya itu apa? Tidak menghormati ajaran agama sendiri. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan adharma, cukup simpan untuk diri sendiri. Kalau masalah dosa dan segala macamnya, itu hubungannya diri sendiri dengan ide Sang Hyang Widi. Tapi kalau berkaitan dengan umum, dengan seluruh umat Hindu, kita wajib untuk mengingatkan supaya kita sama-sama menjaga ajaran leluhur kita, supaya nantinya apa? Kita tidak dihina, walah ternyata agama Hindu seperti itu. Tunggu ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya merasa senang, terharu dan bangga bisa hadir kembali di sini. Mungkin sudah lama saya tidak pernah hadir di sini. Karena setiap purnama tilem kalau nggak hujan, jadi ya
ada apa namanya kepentingan yang lain, jadi baru kali ini bisa sampai di sini kembali. Dan untuk beberapa tahun ke depan saya masih menjadi penyuluh di Kecamatan Bumi Ratu Nuban ini, dan semoga Bapak Ibu tidak bosan untuk mendengarkan saya berbicara, dan juga tidak bosan untuk bersama-sama. Karena apa? Memajukan atau melakukan pembinaan keagamaan bukan hanya tugas penyuluh, tetapi tugas siapa? Tugas kita semua. Kalau saya sendiri nggak akan mampu, tapi kita bersama-sama memajukan umat kita. Sekali lagi selamat Hari Raya Nyepi, semoga kedamaian selalu menyertai kita. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat atau yang kurang berkenan kepada Sang Brahman, mohon ampun. Sairi dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.